Kami di sini, Aibtu Sunaryanto yang begitu viral ya Pak ya. Sejak kemarin hingga hari ini, mungkin hingga hari berikutnya. Selamat sore Pak Sunaryanto. Selamat sore. Selamat sore Pak. Pak, saya mau ucapin selamat dulu Pak. Terima kasih. Luar biasa aksi heroiknya bisa menyelamatkan seorang ibu dan juga anaknya. Tapi Anggota polisi yang menyelamatkan nyawa ibu dari todongan senjata semalam ada Pak Aibtu Sunaryanto. Pak Sunaryanto, sekali lagi Pak selamat Pak ya. Terima kasih Pak. Bapak telah menyelamatkan nyawa seorang ibu sedang bersama bayinya kemarin. Nah ceritanya waktu itu Pak, kalau tadi cerita ibu kan naik angkot ditodong. Kalau cerita akhirnya Pak Sunaryanto bisa melepaskan tembakan dan menyelamatkan nyawa ibu ini cerita seperti apa Pak? Pas sampai di TKP, saya nyamperin ibu itu, saya berusaha untuk negosiasi sama pelakunya. Nah, tapi awal pertama saya masuk itu, pelaku udah marah-marah besar dia. Apa Pak yang Dia malah, apa lo polisi tai kata. Waduh, saya bertahan. Ya udah mas sekarang gini, sampai mau saya bantu atau gimana? Kalau mau saya bantu, kalau bisa ibu dengan anaknya dilepaskan saja kan. Nanti biar saya bantu, sampai pokoknya aman. Enggak, lo nembak gua. Ini mati nih semua, kau lihat nih. Posisi udah begini. jadi takut ditembak itu berarti Pak Sunaryanto mengeluarkan senjata kah atau belum pada saat itu? Sebelum. Saya udah mau aja mas, saya umpetin mbak posisinya. Ya. Akhirnya saya nego kan. Udah mas karena itu anaknya kasihan loh saya bilang. Anaknya kasihan tuh udah nggak bisa sama sekali. Enggak, lo kalau menolong gua sekarang juga bawa gua dari sini. Mana supir angkotnya? Supir angkotnya nggak ada mas, supir angkotnya nggak ada. Lo lihat ini. Lo lihat ini mati semua nih, kolok semuanya. Ibu bilang, Pak, tolong Pak. Akhirnya saya nego. Iya Bu, tenang Bu, sabar ya Bu. Oh, ibu sempat ngomong? Sempat. Oke. Posisi karena dia posisi kan di bekap gitu, dibekap di rangkul sebelah kirinya, lanjut sebelah kanan kan pisau Pak. Anaknya terdiam saja. Iya. Udah anaknya juga mungkin karena posisinya dia di bawah, kegencet sama antara ibu sama bangku panjang angkot itu. Jadi nggak usah bergerak apa-apa. Sampai dia bilang, lu kalau mau bantu gua sekarang juga pergi dari sini. Ayo kita pergi. Ini urusan gua sama polisi katanya. Lu lihat, waduh. Saya nego, ya kan. Nego setengah jam. Akhirnya saya pikir, aduh gimana ya. Saya mau lepas tembakan tapi situasi nggak memungkinkan karena kan masa udah berhubung semua Pak. Kan dulu di luar itu. Di luar. Makanya saya pikir kalau saya kan jarak terlalu dekat Pak. Takut juga tuh mau nembak Pak. Saya berpikiran sampai 3 kali peletuk saya tarik mundur gitu. Senjata lu mana? Gak ada senjata saya. Dia tanya senjata mana? Senjata lu jangan. Pas saya senjata lu mana? Senjata saya nggak ada mas. Sudah di pinggang saya lihat. Karena posisinya saya umpetin di pijakan yang naik angkot itu. Ya, pijakan kaki. Iya, saya umpetin di situ posisinya kan. Saya umpetin, saya lemah, saya bikin dia supaya agak down, tapi dia semakin nekat katanya kan. Akhirnya saya koordinasi sama sekitarnya. Sekitarnya saya bilang gini, Mas, tolong dong. Kalau bisa itu yang di belakang angkot semuanya agak menjauh. Takutnya saya juga salah sasaran kan Pak. Oh jadi sempat kepikiran juga kalau nembak ini kena kemana-mana gitu. Tapi saya bisik-bisik sama yang sebelah saya. Siapa itu Pak? Penasaran juga tuh Pak. Yang viral itu ada ngobrol sama Pak. Gojek sama petugas dari Departemen Sosial. Pak, tapi kita kalau awam ya pasti panik ya ketika ada omongan-omongan untuk tembak sama Bapak. Ada korban yang sekarang pada saat itu ya, pada saat itu sedang dibekap. Itu gimana Pak psikologisnya Bapak saat itu? Sebetulnya psikologis kita kan udah terbiasa Bu. Kita kan kalau polisi itu kan di lapangan kan fleksibel. Soalnya kan kalau masyarakat kan katakanlah satu sisi masyarakat itu kalau misalnya udah ketemu melawannya pasti kan emosi. Paling kita berdua hanya mediasi kedua belah pihak aja. Itu Pak yang saya lihat. Bapak itu sebenarnya tadi Bapak cerita, saya mikir juga nih, saya takut juga nih. Tapi di situ Pak ya, di wajah itu Bapak tenang sekali. Bapak tenang sekali, nggak ada takutnya ya kayak biasa aja padahal Bapak mikir Pak ya, mau nembak kapan, kenanya nanti siapa gitu Pak ya. Betul. Saya udah pikirkan Pak baik dan buruknya. Saya hanya berserah ya sama Allah, saya sempat salawatan 3 kali kan. Salawatan 3 kali saya bismillahirrahmanirrahim ya mudah-mudahan tepat gitu Pak. Soalnya kan posisinya dekat Pak. Iya. Pokoknya kalau salah sedikit bisa kena ibunya itu. Masalah bukan film Pak ya. Iya sih. Iya. Akhirnya saya yakin bismillahirrahmanirrahim, Mas tolong agak ngejauh. Saya juga bilang tolong agak ngejauh, jangan dekat-dekat. Saya pas mau sikat lagi, pertama saya mau sikat lagi, ramai lagi warga. Aduh, ya Allah sampai akhirnya Bapak melepaskan tembak. Tapi memilih jalan untuk oke kan saya tembak di sini. Ya itu Mbak, saya bilang tadi awalnya kan karena negosiasi ini semakin lama hampir setengah jam kayaknya alot. Berjalan alot ya kan, kelihatannya juga mas pelakunya ini benar-benar kalap. Sampai teater mas saya cepat. Kalau enggak, ini. Saya pikir, tenang mas, saya nggak tahu supir angkotnya kemana. Saya bilang posisi kita nggak tahu supir angkotnya kemana. Tapi saya pikir udah, akhirnya saya koordinasi sama masyarakat warga situ agar menjauh kan. Akhirnya, wah orang udah pada, oh iya Pak, sikat Pak. Aduh, tenang. Akhirnya pas udah posisi benar-benar clear, udah saya pikirkan, bukan saya lillahi ta'ala. Baik buruknya saya pikirkan. Kalau buruknya mungkin panjang, udah nasib keluarga saya.
kalau buruknya saya nilai ta'ala aja. Jadi Bapak juga resikonya itu resiko terhadap diri Bapak sendiri Pak ya, terhadap kelanjutan Bapak hari ke depan ya Pak ya. Salah posisi. Iya, salah posisi. Tapi Bapak tuh kemarin itu melihat kondisi seperti itu Pak. Yang ada di pikiran Bapak saat itu memang harus melumpuhkan atau Bapak memang berharap ini memang nggak bisa lagi nih orang seperti ini akan menyerahkan, nggak mungkin gitu. Saya posisinya yang kadang lihat posisi ibu itu kayaknya udah nggak mungkin, tetap nggak akan dilepaskan. Oh, Bapak yakin nggak? Ya saya yakin nggak akan dilepaskan. Akhirnya saya pikir udah clear, semuanya udah aman. Saya cuman Bismillahirrahmanirrahim, salawatan 3 kali, saya berusaha ya Allah mudah-mudahan nggak melesat, nggak kena orang lain, kan posisi dekat kaca. Iya benar. Saya pikir kalau misalnya saya sikat kepalanya takutnya kena yang belakang. Ada di keliling angkot itu. Betul. Ya. Karena Bapak memang terlihat naik ke angkot nembak gitu loh. Jadi bukan langsung nembak dari tempat Bapak berdiri pada saat itu. Setelah saya tarik pelatungnya, saya yakin ya Allah, alhamdulillah ya Allah Pak. Udah pokoknya pas kena langsung saya sambil mendekat saya sikat pas ini ya. Langsung dia posisi pas saya tembak langsung lemas. Langsung ini Pak. Apa sih orang bilang? Ya, amplas ya Pak ya. Amplas ya, langsung amplas saya tegrep itu. Termasuk ibu itu saya di bawah saya. Udah ibu itu saya pegang barang buktinya, ibu itu saya mohon maaf, saya tindih ibu ya. Terus senjata saya di sini udah masuk di atas saya. Waduh ya Allah. Itu peluru masih ada lagi kan Pak ya? Masih ada cadangan. Cadangan Pak ya. Berarti Bapak takut setelah ditembak dia mau Perlawanan lagi. Betul. Tapi saya pikir kalau udah kena sentuhan sekali itu pasti otomatis pasti lumpuh. Oh gitu Pak ya? Oh ini trik nih berarti ya. Ini juga nih. Jadi pasti Pak ya? Pasti, makanya saya pikir kalau jarak jauh saya pikir takut kena yang posisi kan dekat Pak. Antara ibu sama pelaku. Yang sebelah kiri kan dia ngebekap begitu Pak. Satu sisi kan senjata sebelah kanan. Saya tunggu ini dia turun ke bawah. Kalau kata kan mereka kena kaca. Saya nunggu dia ke bawah, dia agak lengah begini baru pas. Sampai begitu Pak ya, Bapak detil melihat gerak tangannya Pak ya? Ya mungkin karena kita berusaha tenang kali Pak ya. Iya. Memang situasi juga nggak tegas. Sebetulnya juga cuman saya yakin Bismillahirrahmanirrahim. Karena memang kita juga penasaran ya, keputusan Bapak untuk menembak tangan dengan opsi karena kondisi begitu kritis Rizky ya, bisa dada, bisa kepala, karena kondisinya begitu mencekam dan ada 2 korban yang di situ di Sandra. Tapi Bapak memilih tangan dan melumpuhkan. Itu pertimbangannya apa? Pertimbangannya kan posisi pisaunya sebelah kanan Pak. Posisi tangannya sebelah kanan pisaunya itu mungkin kalau saya tembak lain kan masih ada perlawanan dia kan. Kalau saya tembak kanan kan mungkin agak langsung lumpuh dia. Lumpuh total. Makanya saya sambil udah pas dia lengah, saya sambil maju ke depan jarak dekat saya kena udah langsung dia ampleh itu Pak, langsung ampleh nggak bisa apa-apa dia. Saya langsung tegrap. Jadi tidak melawan ya, tidak melakukan perlawanan balik saat itu. Karena udah nggak bisa berdaya lagi dia. Pak, ini Pak ya, kan Bapak ini dinas hari-hari di lantas. Iya. Nah, mohon maaf Pak, ini kan biasanya hari-hari sama mobil, masyarakat. Tiba-tiba ini mimpi apa Pak ya, lihat kejadian di depan mata harus kemudian melakukan penodongan itu Pak? Apa Pak? Ya, pertama karena kita sebagai seorang polisi mungkin ada rasa tanggung jawab melindungi masyarakat seperti itu aja. Pikirannya saya nggak ada, ataupun saya mau heroik saya nggak penting. Pikiran saya selamat saya sudah bersyukur banget. Kenapa nggak minta bantuan juga gitu ya? Langsung Pak ya, belum sempat minta tolong tuh Pak ya? Bantuan dengan rekan-rekan atau mungkin posisinya kan itu udah rame, masih udah rame. Jadi harus ambil keputusan dari Bapak. Betul, saya ambil keputusan ya minimal saya bercoba negosiasi lah supaya dia mungkin agak seperti dia supaya agak luluh. Agak luluh kan agak lumayan Pak, lebihnya pelan, tapi ini kayaknya dia tetap mungkin karena posisi pelakunya itu benar-benar udah tertekan sama massa, jadi dia makin menjadi. Kalau tertekan kan makin panik biasanya itu Pak ya, makin menjadi tadi Bapak bilang. Nah Bapaknya tetap tenang itu, meyakinkan itu jangan sampai ditusuk itu. Bapak sempat ngomong apa sih Pak? Ya itu saya sama lobby kan, yang lobby lah, lobby masih udah Mas, pokoknya udah ibu bapaknya ibu amanahnya dilepaskan, kamu aman sama saya, kamu nggak akan dimasa. Oh enggak, biarin. Kalau nggak percaya ini lihat nih, wah udah pokoknya posisi. Makin lagi dia. Waduh ya Allah, saya pikir gimana ya saya ngomong kan. Cepat, kalau menolong gue cepat, jangan lama-lama. Oh kan karena dia ada masa banyak, nanti sabar. Akhirnya udahlah, saya nego. Saya juga udah, saya mengatakan anjing cepat. Waduh, ya udahlah, saya pikir udah setengah jam nego kayak nggak ada hasil. Alat semakin kalap, takutnya ibunya juga kena ya Pak ya. Udah saya yakin, langsung saya tembak-tembakan gitu aja. Yang luar biasanya juga Pak, Bapak bisa setelah ada tindakan tersebut memastikan juga bahwa si pelaku tidak diamuk massa. Itu kan menjadi suatu yang biasa. Kan itu kan semua massa berkumpul di titik itu. Pas setelah saya buat tindakan kepada pelaku, itu kan ibu korban langsung ditarik tuh. Ya kan, saya udah ngomong sama sebelah saya. Nanti selesai saya tindakan pada pelaku, tolong biar gimana pun ibunya tuh dievakuasi, ditarik aja. Jangan nunggu digendong kan kelamaan ibu ya. Makanya posisinya gimana pun ditarik. Ya Pak. Nah, setelah saya tembakan, ibu itu saya di bawah saya juga kena senjata ini ngeri meledak juga Pak. Wah saya udah masa sudah di sini saya semua. Ada helm segala macam. Akhirnya saya ditarik ibu itu, saya amankan. Itu masih mungkin jadi Pak. Wah saya udah nggak bisa berapa. Kanan kiri itu narik semua, kanan kiri narik tangannya pelaku ini. Itu sampai saya lihat tuh sampai 6 orang itu Pak keluar posisi dikeluarin itu. Satu pintu itu ya. Jadi pelaku itu tangannya dikeluarin tuh ditarik begini Pak, rame-rame ke bawah. Aduh kan saya makin banyak lagi. Kalau putus gimana? Panjang lagi saya kan. Akhirnya mau ngapa ya? Bisa ya Bapak, awas panjang aja. Percaya mas. Akhirnya udah saya tutup. Tinggal langsung pelan kiri, narik juga Pak. Aduh. Akhirnya saya tutup itu saya sampai mungkin karena saya juga nggak tahu ya Pak ya.
Itu saya sampai nggak ada, benar-benar ya, nggak ada tenaga sama sekali. Udah pasnya udah saya injek dia. Udah kamu diam. Kalau kamu nggak ada pasti kamu habis. Kamu diam. Itu udah maksudnya apa? Harus saya ada pasrah. Udahlah. Akhirnya dibantu sama yang lain, udah aman Pak akhirnya. Pak, tadi kan Bapak sempat cerita Pak ya, untuk menembak itu butuh waktu. Sempat kokang, enggak. Oh, apa yang akhirnya Bapak memang yakin dan ini harus saya tembak nih? Karena kondisi situasi Pak. Kondisi ketika nggak memungkinkan ya saya bilang tadi itu kan. Saya soal kena melihat anaknya juga Pak ya? Betul Pak. Saya pertama kan udah saya kokang sekali, saya persiapkan. Tapi di belakang masa banyak Pak, banyak lagi kan. Saya koordinasi patroli di pinggir kan agak jauh. Saya takutnya kena sasaran yang lain. Udah pas 2 kali saya persiapan lagi nggak jadi, saya amankan lagi sampai dia kan, oh, senjata lu mana cepat. Saya senjata saya udah nggak ada, kamu lihat tangan saya nih, udah nggak ada senjatanya. Pan posisi udah tetap saya tutupin di pijakan naik angkot itu Pak. Posisi udah aman kira-kira, udah masa tuh sudah agak menjauh ya Pak kan, masa udah agak menjauh. Kayak posisi pas kaki saya udah naik 1 Pak tuh Pak. Kalau saya di luar Pak. Udah siap dengan udah pas senjata. udah kurang lebih gitu ya Pak kalau nggak salah. Udah pas kira-kira aman. Ada masa yang ngajakin ngobrol, dia agak lengah sedikit, kesempatan saya udah yakin bismillahirrahmanirrahim karena mudah nggak meleset. Pas saya sambil loncat sambil ya. Untungnya nggak, karena ibu itu aja saya udah bersyukur banget ya, bersyukur banget ya. Pak, terakhir nih Pak ya. Ya. Dengan aksi heroik Bapak ini kemudian viral di media sosial, kemudian apa kata keluarga Pak? Khususnya istri Pak melihat kejadian ini. Dia pasti lebih panik juga Pak. Ya kan Pak? Pertama sih saya waktu telepon istri saya, ya saya dibuat santai dulu ya. Bu, mohon maaf nih, doain ya. Kenapa Mas? Mas bisa nembak orang, waduh Masya Allah kan, wah itu aja saya lapor, Bu, saya baru nilang orang. Ini nembak orang ya? Nembak orang gitu. Gimana Pak? Akhirnya respon istri, ya Allah Mas kok bisa begitu? Enggak, gini, Mas nembak orang posisinya juga posisi kebetulan ini pelaku kayak pidana. Oh ya udah. Mas nggak apa-apa saya bilang. Oh ya udah, gitu aja. Tapi bener Pak, nggak apa-apa Pak, nggak ada yang terluka Pak? Ini saya Pak. Jadi pas posisi saya mungkin refleks kan, saya lihat video itu 3 detik Pak. Antara saya ngokang itu sampai saya mendekati pelaku itu 3 detik. Jadi kaki saya tuh kebentur sama pintu itu. Terakhir Pak kalau Imawan, Pak ya. jika ada kejadian serupa terjadi, memang yang paling penting adalah menyerahkan kepada aparat kepolisian, percaya kepada aparat kepolisian daripada mengambil hakim sendiri, bahkan ketika ada korban juga di situ. Terakhir himbauan kepada masyarakat seperti apa Pak? Himbauan saya kebanyakan kalau masyarakat kan kalau mau polisi agak negatif. Tapi ya kita mungkin ada polisi yang masih banyak polisi yang baik-baik lah. Ya. Ini salah satu. Ya. Masya Allah. Mudah-mudahan. Ya. Himbauan saya agar masyarakat percaya sama polisi, berpositif sama polisi, apapun tangan polisi, mudah-mudahan kita juga profesional. Ya. Terima kasih. Sukses Terus Pak Aib. Luar biasa. Salam buat keluarga Pak. Mudah-mudahan ke depan lebih baik semuanya ya. Udah. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya, tetaplah bersama kami, kita bergabung bersama kami di sini. Selamat sore Ibu Risma. Ya, selamat sore Mbak. Baik, Bu Risma, pertama kali pertanyaan saya, ya, bagaimana kondisi sekarang Ibu Risma baik secara fisik dan psikologis dan juga anaknya ya? Silakan Bu Risma. Ya, fisik saya masih lelah banget karena belum tidur dari semalam, terus masih shock juga. Ya, dan sebelumnya pemirsa saya juga sampaikan bahwa Ibu Risma ini merupakan korban di dalam peristiwa penodongan disertai penyanderaan, dan karena demi keamanan Ibu ini juga minta ditutup ya mukanya karena memang masih trauma seperti yang disampaikan Ibu Risma. Bu Risma, kalau bisa Ibu ceritakan Ibu kejadian itu seperti apa sih Bu ketika Ibu naik angkot dan kemudian sampai akhirnya ada pelaku menodongkan senjata ke Ibu itu? Saya pertama naik angkot kan di stasiun Pondok Kopi ya Pak. Ya. Stasiun Pondok Kopi. Terus itu posisi udah ada Ibu Ismawati itu. Jadi pas saya naik juga sama Ibu Ismawati. Setelah itu, setelah jalan beberapa meter, pas banget di kantor vokasinya itu, ada seorang laki-laki pakai ransel, naik langsung di posisi samping kanan saya. Habis dari itu, nggak lama dari itu, dia langsung pindahin tas ransel itu ke depan, terus langsung nodongin pisau ke perut saya. Oh, langsung menodongkan ke perut Ibu Risma? Iya. Tapi pada saat itu Bu Risma sebenarnya melakukan perlawanan ingin kabur dari angkot tersebut atau berteriak rampok, seperti apa Bu Risma? Enggak, saya sama sekali nggak ada perlawanan itu. Tapi yang perlawanan itu Bu Rismawati itu sendiri. Saya mah dia nodong pisau itu kan cuma minta handphone dan uang aja. Kayak saya kasih handphone dan uang. Ibu kasih? Bu Ismawati itu juga ngasih handphone. Jadi saat itu hanya Ibu dan Ibu Ismawati Bu ya penumpangnya saat itu? Iya benar Pak. Oke, Ibu kasih handphonenya, sempat kasih uang juga Ibu? Ya, kasih. Oke, setelah Ibu kasih handphone, kasih uang, kemudian pelaku masih tetap menodongkan atau sudah ingin kabur atau apa Bu? Sempat menodongkan juga, karena Bu Ismawati itu nggak mau
memberikan uang kepada pelakunya. Oh, Ibu Isma tidak mau kasih uang. Kemudian? Ya, karena yang ini, ya itu aja yang lupa, tapi berangkal punya uang. Lalu pengen, lalu hanya uang itu aja berdebat gitu sama pelaku Ibu Ismawati. Oh, jadi sempat berdebat antara pelaku dan penumpang lain itu Ibu Isma. Iya, kalau saya sendiri aja. Dan itu posisinya ketika mereka berdebat, Ibu masih ditodongkan senjata ya, Bu? Iya, sedangkan posisi saya ditodongkan senjata, saya nggak bisa berbuat apa-apa, Pak. Baik, lantas Ibu kan sedang menggendong anak. Anak Ibu itu dalam kondisi tertidur atau sudah terbangun? Seperti apa, Bu Risma? Kayaknya sepertinya kelelahan, soalnya kan saya dari rumah orang tua saya ya. Jadi sebenarnya kelelahan, dia kayak belum tidur siang, ya. Jadi capek mungkin ya. Dapat ditodong itu juga ya. Anak saya juga sempat ngomong, bun, saya dia diem ya, katanya dia udah diem saat itu ya, dia diem aja, nggak tahu, misalnya nggak tahu apa ya, dia diem aja. Berapa boleh tahu Bu umur dari anak Ibu? 2 tahun Pak. 2 tahun, baik. Bu, selain Ibu di sini sudah ada polisi. Sangat tenang ya Bu Risma ya, meskipun sudah ditodong dan dibekap oleh pelaku di sini. Sebenarnya mengapa Ibu tidak terlihat panik, meskipun memang naluri kan pasti panik ya dengan kondisi seperti itu, Bu Risma? Maksudnya mungkin nangis, ya, apa nangis, gitu. berteriak. Kenapa Bu? Iya, yang buat saya tenang ya ada Pak Polisi itu yang selalu sigap banget. Menurut saya pas banget datang di tempat yang bagi saya ya Allah kayaknya pertolongan mukjizat Allah itu nyata banget bagi saya. Berarti sudah cukup lama ya Bu ya, dari Ibu ketika pertama kali ditodongkan pisau sampai Pak Polisi kemudian datang ke tempat itu Bu? Kayaknya sih sekitar cuman 5 menitan lah ya. 5 menit. Nah, Bu Risma, Ibu kan ditodong senjata Bu, itu kan di leher Ibu Bu ya, kalau dari gambar-gambar video yang beredar itu kan di leher Ibu, kemudian sambil menggendong anak. Nah, Ibu sempat meminta tidak Bu ke penodong, ke pelaku ini, lepasin saya ada anak, saya kan sudah kasih handphone, sudah kasih uang, apa yang Ibu omongin ke dia? Saya cuma minta satu Pak, saya cuma bilang sama orang itu, Bang, kalau mau lukain saya, tusuk saya, jangan tusuk anak saya, lepasin anak saya ikhlas, saya bilang gitu sama pelakunya. Apa kata pelaku Bu dengan Ibu mengatakan itu? Apakah tetap bertahan atau gimana? Dia tetap bertahan, nodongin pisau di leher, terus dia bilang, enggak, kita harus mati semuanya, kata dia gitu. Nah, Bu, kondisi itu kan begitu chaos ya Bu ya, orang memaksa Pak Polisi untuk nembak-nembak, sementara Ibu posisinya sangat dekat dengan pelaku. Bisa jadi itu meleset ke Ibu, tapi Ibu tetap minta tolong kepada polisi. Apa yang waktu itu Ibu rasakan dan sampaikan kepada Pak Polisi pada saat itu Bu? Saya cuman kontak mata ya, bilang sama Pak Polisi, Pak tolong saya Pak, gitu. Tolong saya, terus pas yang kedua minta tolong sama Pak Polisinya, saya digertak sama pelaku. Kata dia gini, diem lu Mbak, jangan banyak ngomong, kata dia gitu. Udah saya nggak berani ngomong apa-apa saat itu. Terus kemudian Bu, setelah Ibu meminta tolong, kemudian apa yang Ibu selanjutnya di pikiran Ibu saat itu? Ini polisinya berani apa enggak ya? Gitu. Apa kepikiran gimana Bu? Apa mungkin ini ditembak sama polisi gitu? Iya, saya mikir gitu, pasti pelaku ini akan ditembak karena saya tahu Pak Polisi itu kayaknya emang bawa senjata. Soalnya saya lihat kayaknya dari sisi kanannya dia emang udah ada senjata. Saya yakin. Yakin ya. Bu, ini kan tadi Ibu bilang mukjizat nih Bu ya. Sekarang mukjizat itu ada sama saya di studio ini Bu. Pak Sunaryanto itu ada sama saya Bu, sebelah saya Bu. Ibu ada yang mau Ibu sampaikan langsung tidak Bu sekarang ini? Iya, Pak Sunaryanto. Silakan Bu. Iya. Pak, Bapak dengarkan suara saya Pak? Dengar Ibu, saya dengar suara Ibu. Ya Pak, saya terima kasih banyak Pak, udah nyelamatin nyawa saya dan anak saya. Kalau nggak ada Bapak, mungkin ya saya udah nggak ada di dunia Pak. Saya udah nggak tahu harus ya gimana. Pokoknya terima kasih banyak Pak. Bener-bener pertolongan Allah itu nyata banget melalui tangan Bapak. Sama-sama semoga Ibu. Bapak diangkat derajatnya sama Allah. Amin ya Allah. Ya sama-sama Ibu. Itu juga emang udah kebetulan saya lewat. Kebetulan itu memang udah ya saya sebagai seorang polisi yang udah kewajiban saya Ibu. Iya Pak. Iya Pak. Nah, makasih banyak Pak. Sama-sama Ibu. Bu Risma sekali lagi Bu. Ya. Terima kasih Bu ya. Alhamdulillah Ibu selamat dari penodongan, dari perampokan kemarin ya. Kita harapkan juga trauma yang disisakan dari kejadian ini cepat pulih ya, Ibu bisa kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Kabar Petang bersama saya Muhammad Rizky dan Caca Anissa. Polisi masih terus melakukan penyelidikan terhadap kasus penodongan yang disertai penyanderaan di dalam angkutan kota. Ya, korban sendiri sempat berteriak saat ditodong pisau oleh pelaku.
Belum makan nih. Makan bareng harus sabar. Mau mati satu apa? Ya. Ini orangnya ketakutan. Udah mau aja udah siapa? Ntar dulu itu kuncinya nggak ada. Nggak mau. Bang yang punya ini mana bang supirnya bang? Nggak mau kesepak. Tolong bang. Ini gua lagi tolong lo nya. Marah-marah aja sih. Kalau sekali ada yang bergerak saya. Iya nggak ada yang bergerak. Angkat. Dah. Iya. Nyalain anjing. Oh, yang anjing itu. Saya pikir main-main apa? Anaknya juga mati. Woi, jangan ngomong anak-anak. Enggak apa-apa. Cepet, woi. Masih ngomong dulu mati. Pacuin sampai tol, jalan tol. Bubar semua nih. Kayak urusan polisi sama saya. Ini saya lagi tolongin. Tolong dong, jangan tinggalin. Iya, gue tuh nolongin lo. Iya, gue tahu, gue juga pemain. Sekali bergerak, ajak saya bunuh. Nih, gue. Oke. Sip. Tolong, jangan ditonton, Tolong ngertiin. Dibantu ya mas, Kalau mau dibantu tolong nyalain. Kamu di situ aja nggak tolong pak. Ini lahirnya masalah udah cepet ya. Tinggal kayak aja ini. ISIS biarin. Jangan. ISIS. Woi, jangan. Kamu nggak mau main ini. Ini. Biarin ISIS gitu. Bismillah Pak, baca bismillah. Woi, cepat woi. Baca bismillah Pak. Baca bismillah Pak.